Jadi dulu pas SMA itu gue nggak pinter-pinter amat men, tapi nggak kalah keren juga loh. Tahun ini salah satu siswa dari SMA gue itu mampu menjadi paskibraka nasional. Wih, tangan dulu. Jadi setiap hari Senin kalau nggak salah ya, selalu bawa gunting keliling-keliling tuh ke kelas-kelas. Jadi ya yang rambutnya panjang itu langsung digunting gitu-gitu. Jadi kadang kita kesel. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video-video yang sebelumnya gue tuh kan selalu bahas kampus, selalu bahas jurusan. Kayaknya bosen gitu lah. Sekali-sekali kita tuh bahas pengalaman waktu SMA, ya nggak sih? Nah, tanpa berlama-lama kita mending intro dulu. Lihat dari penampilan gue, agak beda ya. Jadi ini alma mater waktu gue SMA dulu. Ya walaupun sekarang alma maternya udah beda warnanya, tapi waktu zaman gue ini pakai tuh gini nih, warna gini. UGM banget gak sih? Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi waktu gue sekolah dulu SMA itu di SMA Negeri 1 Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah. Ya mungkin sampai sekarang masih jadi SMA yang cukup favorit lah ya, karena dari Lampung Tengah bagian barat tuh rata-rata ke sana gitu, ke SMA Negeri 1 Kalirejo ini. Tuh. Oke, kalau untuk ekskul yang gue ikutin dulu waktu zaman SMA itu sebenarnya banyak. Cuman yang paling aktif itu cuma dua. Itu yang pertama itu ada Paskibra, terus ada Pramuka. Gitu sih. Aduh, susah nih. Jadi dulu pas SMA itu gue gak pinter-pinter amat men. Gue juga karena anak yang sering berkegiatan gitu kan, jadi sering izin keluar kelas gitu ya, mau ikut kegiatan apa. Dan karena sering keluar kelas, sering gak ikut pelajaran, jadi itu ketinggalan. Jadi kalau bisa dibilang, kalau pertanyaannya sebenarnya lu dulu pinter atau enggak sih di SMA, gue bakal jawab ya biasa aja gitu. Dibilang pinter ya enggak, dibilang apa ya, kalau bodoh terlalu kasar sih ya. Ya intinya di tengah-tengah lah, karena gue kan lebih ke banyak kegiatan dulu tuh daripada akademik. Asik nih. Jadi kalau untuk guru yang menyenangkan itu gue nggak bisa jawab satu. Gue jawabannya ada dua. Yang pertama itu ada namanya Pak Henry Dunan. Jadi Pak Henry Dunan itu adalah guru sejarah di SMA gue. Tapi ketika masuk kelas itu, jadi yang buat asik itu kadang tuh yang dijelaskan itu tentang keluarganya gitu. Jadi itu sih yang buat menarik. Dan kadang ada beberapa motivasi-motivasi yang dijelaskan, padahal apa ya, pelajarannya itu bisa dibilang mungkin 25% aja di awal aja gitu. Di awal pembukaannya tentang sejarah ini. Tapi ketika udah lama tuh, udah tuh mulai bahas keluarga, itu mulai seru banget tuh. Kita bisa tanya, Pak, kalau anak bapak gini gimana gitu. Jadi seru gitu dengan Pak Henry. Dan ini walaupun kayak gitu juga, kita apa namanya, sebagai siswa itu ya nyambung juga dengan pelajarannya gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu ada namanya, kita sering nyebutnya tuh Bang Uki sih. Sebenarnya namanya tuh Pak Ulkia Rahma. Cuma kita nggak biasa ngomong Pak ini karena Bang Uki ini apa ya? Ya pembina paskibra kita dulu gitu. Jadi karena sering deket dengan Bang Uki ini, jadi ya terbiasa aja gitu jadi ngomongnya Bang Uki. Nah, oke. Jadi apa sih istimewanya Bang Uki menurut gue ya? Jadi Bang Uki itu salah satu guru yang kayak sahabat gitu. Jadi kadang beliau tuh bisa mendengarkan aspirasi kita. Jadi kita kadang mengeluhkan lah beberapa sistem pengajaran yang ada di SMA waktu itu ya. Jadi Bang Uki ini bisa dibilang sebagai wadah gitu lah. Ya, jadi kita apa ya, nggak takut-takut gitu, jadi ngomong sebenarnya tuh bagusnya tuh kayak gini, jadi diterima. Dan juga ketika di paskib ya bukan sekedar guru aja gitu, bahkan jadi teman curhat bisa dibilang lah gitu. Ya waktu zaman gue paskib pun gue kan bisa dibilang dua kali gagal gue jadi paskibraka itu di Kabupaten Lampung Tengah. Dan waktu itu dikasih motivasi semangat itu, kayak jangan patah semangat ya, harapan lu tuh nggak cuma di paskibrain doang, masih banyak di luar sana, mungkin lu sukses di apa, sukses di apa. Nah itu sih yang buat gue bisa dibilang Bang ini salah satu guru favorit lah gitu. Nah tadi kita udah ngomongin masalah guru yang cukup menyenangkan, ya itu guru favorit lah ya.
Nah habis itu kan baru guru, nggak killer sih ngomongnya, ya lebih ke tegas sih ya. Kalau killer tuh gimana gitu, jawabannya juga nggak cuma satu, jawabannya ada dua juga. Yang pertama itu ada namanya Bu Zuliana Samba. Jadi Bu Zuliana Samba itu dulu waktu zaman gue ya, itu salah satu wakil kepala sekolah dan mengajar bidang agama Islam. Jadi setiap hari Senin kalau nggak salah ya, jadi tuh Bu Zuliana Samba itu selalu bawa gunting. Jadi ya kayak semacam guru BK lah gitu. Jadi gunting keliling-keliling tuh ke kelas-kelas. Jadi ya yang rambutnya panjang itu langsung digunting gitu-gitu. Jadi kadang kita keselnya dibagi kayak gitu-gitu tuh. Ya walaupun dulu Bu Zul kayak gitu, kita manggilnya Bu Zul ya, tetap aja Bu Zul tuh tetap jadi guru agama Islam yang the best lah pokoknya. Kita tuh cepet nyambungnya kalau diajar sama Bu Zul. Tadi yang pertama. Yang kedua itu namanya Bu Mustaqimah. Nah, jadi Bu Mustaqimah ini adalah salah satu guru BK. Ya bisa dinilai ya, bisa dinilai lah ya kalau guru BK gimana nih. Jadi karena salah satu guru BK, kadang kalau misalnya kita terdapat kasus nih di sekolah, jadi bersangkutan nih sama Bu Mustaqimah pasti di ruang BK, udah pasti dapat beberapa ceramah-ceramah dari Bu Mustaqimah. Tapi walaupun kayak gitu juga tetap Bu Mustaqimah itu orang yang cukup tegas lah di SMA. Jadi banyak kawan-kawan gue yang terdapat kasus gitu kan dan masuk ruang BK, tapi tetap cepet selesai gitu di ruang BK itu. Tetap the best sih. Oke, hal yang paling berkesan gue bakal jawab. Jadi dulu waktu gue SMA, gue tuh berkesempatan lah untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kalirejo. Jadi karena gue waktu itu ketua OSIS di sana, gue banyak banget dapat pengalaman yang sebelumnya nggak pernah gue dapatkan gitu. Kayak misalnya ikut LDK, terus ngikutin beberapa kegiatan, terus bukan ngikutin doang, bahkan gue membuat beberapa acara yang cukup spektakuler lah waktu itu ya. Dan itu benar-benar pengalaman hidup gue sih. Dan karena gue ketua OSIS, jadi dapat beberapa akses lah untuk masuk ke beberapa organisasi-organisasi lainnya gitu sih. Oke, harapan gue untuk SMA gue dulu, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, mungkin dalam hal prestasi atau enggak dalam hal dukungan mengikuti kegiatan. Karena waktu zaman gue dulu tuh ya masih cukup kurang lah untuk dukungan mengikuti kegiatan. Ya mudah-mudahan sekarang lebih baik lagi gitu kan. Karena waktu itu kan waktu zaman dulu, mungkin sekarang udah lebih the best lah gitu. Tapi nggak kalah keren juga loh. Tahun ini salah satu siswa dari SMA gua itu mampu menjadi paskibraka nasional. Wih, tangan dulu. Gila sih. Ya terutama di Eskul Paskib ya. Karena dulu itu harapan kita itu adalah salah satu anggota Paskibra SMA Negeri 1 Kalirejo itu yang mampu menjadi paskibraka nasional. Itu dari dulu banget. Ya akhirnya ada gitu kan. Oke, gitu aja video dari gua. Kalau kalian suka bisa klik tombol like atau subscribe channel gua. Dan kalau misalnya nggak suka ya nggak apa-apa. Namanya gua kan membuat video ini kan untuk menginformasikan lah kepada teman-teman bahwa dulu tuh gua kayak gini, dulu tuh gua kayak gini, atau nggak ilmu gua gini. Itu ya sekedar gua tahu aja. Oke, gitu. Terima kasih udah nonton. See you next time. Thank you. Sekali kita tuh bahas pengalaman waktu SMA, ya nggak sih? Lihat. Jadi dulu pas gue SMA itu nggak bener-bener walaupun kayak gitu juga kita jadi. Hal yang kedua itu adalah oke, itu yang pertama. Nah kalau yang kedua itu ada namanya. Jadi karena sering dekat dengan Bang Muki ini, jadi ya terbiasa aja gitu jadi ngomongnya Bang Muki. Nah oke. Dan disitu selalu di gimana ya? Ya di situ selalu apa ya, masih ada. Tapi walaupun kayak gitu juga tetap Bung Mustaqimah tuh orang yang tegas lah gitu biasa. Tapi oke, harapan gue untuk SMA gue dulu
mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, mungkin dalam hal prestasi atau enggak dukungan untuk mengikuti kegiatan. Dan nggak kalah juga waktu tahun ini ya, ketika video ini diupload dari SMA, tapi enggak tuh berisik banget. Karena dulu itu harapan kita itu ada, harapan kita itu adalah salah satu anggota Paskibra dan itu salah satu prestasi yang luar biasa.